Tidak benar bahwa hanya burung saja yang bisa terbang. Nyatanya ada seorang pria yang mampu melakukannya, orang itu bernama Claudio Caniggia. Semasa jadi pemain dia seperti melayang di atas rumput saat berlari, tidak ada yang bisa menghentikannya selain dirinya sendiri. Caniggia atau yang lebih dikenal sebagai Putra Angin merupakan salah satu pemain dengan karir terumit sepanjang sejarah. Dia harus berhenti bermain sebanyak 3 kali, semuanya karena kesalahan dia sendiri. Menjadi sahabat Maradona membuka pintu baginya menjadi seorang bintang, tetapi sekaligus merugikan dirinya sendiri. Pria itu menjanjikan banyak hal dan semua orang percaya bahwa dia akan menjadi dewa sepak bola baru. Namun karena kepribadiannya yang buruk, dia akhirnya justru mengecewakan banyak orang. Bersiaplah karena hari ini kita akan terbang jauh ke Argentina guna menapaki jalan terjal dari pesepak bola paling cepat pada masanya. Mari simak kisahnya. Claudio Paulo Caniggia dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1967 di Henderson, sebuah kota pinggiran di Buenos Aires. Sejak kecil, dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk bermain sepak bola. Karena kecepatannya yang luar biasa, ibunya memutuskan untuk mendaftarkannya dalam perlombaan lari tak jauh dari tempat tinggalnya. Caniggia kecil memenangkan perlombaan itu, melesat meninggalkan jauh lawan-lawannya, dan sejak saat itu dia dikenal sebagai burung di kotanya. Pada usia 11 tahun, Caniggia memutuskan untuk fokus bermain sepak bola dan dengan kecepatannya yang luar biasa kemudian menarik perhatian River Plate. Klub tersebut memutuskan untuk merekrutnya ke tim junior mereka. Dia menghabiskan 2 tahun di sana di mana Hector Vieira, pelatih tim utama, memberinya kesempatan debut pada tahun 1986 bersama River. Meskipun Caniggia baru berusia 18 tahun, dengan kecepatannya yang tak bisa terbendung, dia dengan cepat memenangkan hati para pendukung. Pada tahun itu dia berhasil mendapatkan tempat di tim utama dan meraih trofi pertama bagi dirinya, yaitu Copa Libertadores dengan mengalahkan Amerika de Cali di final. Sukses bersama River mengantarkannya debut bersama timnas Argentina dalam ajang Copa America yang diadakan di negaranya sendiri. Bilardo memberinya kesempatan dan Caniggia membalasnya dengan mencetak gol. Sayangnya Argentina kalah di semifinal. Tetapi berkat aksinya yang memukau, Caniggia menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemain sayap cepat dengan rambut pirangnya. Setelah tahun yang luar biasa itu, Caniggia memulai musim keduanya bersama River Plate. Musim itu penampilannya begitu luar biasa, dia bermain lebih bagus dan bisa mencetak 10 gol. Setelah musim itu, hampir semua tim di Italia ingin merekrutnya. Jelas saja bahwa dia ingin melompat ke Italia dan ingin bermain bersama temannya. Akhirnya dia menerima tawaran dari Hellas Verona setelah hampir menandatangani kontrak dengan Juventus. Mereka membayar 2 juta euro untuknya. Debutnya di Italia sangat baik. Meskipun Verona tidak memenangkan gelar pada musim itu, Caniggia bisa mencetak 10 gol dan menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun sayang, meskipun penampilannya bagus, klub memutuskan untuk melepasnya. Atalanta mempertaruhkan banyak hal pada Caniggia. Setelah membayar 3 juta euro, mereka berhasil mendapatkan jasanya. Dia menghabiskan 3 musim bersama Atalanta dan ini adalah periode terbaik dalam karirnya secara individu. Meskipun mereka tidak meraih gelar apapun, pada saat itu Caniggia menjadi bintang di tim tersebut dengan mencetak 36 gol dan memberikan 15 assist. Selama 3 musim itu, Putra Angin mewujudkan mimpi lainnya, yaitu bermain dalam Piala Dunia yang berlangsung di Italia. Di bawah kepemimpinan Bilardo dan bersama sahabat baiknya Maradona, Caniggia mengalami penampilan luar biasa dalam ajang tersebut. Setelah melalui fase grup dengan susah payah, mereka bertemu Brasil di babak 16 besar. Di pertandingan itu, Putra Angin mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dan membawa Argentina melaju ke babak selanjutnya. Setelah mengeliminasi Yugoslavia di perempat final, Caniggia mencetak gol penyeimbang saat melawan Italia, memaksa pertandingan memasuki perpanjangan waktu dan dilanjutkan ke babak adu penalti. Argentina berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan melaju ke final Piala Dunia. Sayangnya Caniggia tidak dapat bermain di final karena akumulasi kartu kuning, dan tanpa kehadirannya Argentina tidak mampu memenangkan trofi tersebut. Mereka kalah 0-1 dari Jerman. Jelas dia merasa begitu kecewa atas kegagalan tersebut. Namun itu tidaklah lama karena pada ajang Copa America 1991 yang diadakan di Chile, si Putra Angin menjadi penentu kemenangan di partai final dengan mencetak 2 gol, membantu timnas Argentina meraih gelar yang tak kalah bergengsi dari Piala Dunia. Setelah 2 penampilan yang brilian bersama tim nasional dan 3 musim yang luar biasa bersama Atalanta, sang Putra Angin menjadi permata sepak bola Argentina. Beberapa bahkan memanggilnya sebagai Maradona baru.
Hal ini membuat AS Roma membayar 8 juta euro pada musim panas 1992 untuk mendapatkan jasanya. Rudi Voller baru saja pergi dan untuk membangkitkan semangat para penggemar, mereka memutuskan untuk merekrut Caniggia. Musim pertamanya bersama Serigala Roma berjalan dengan baik, di mana dia mencetak 7 gol dalam 19 pertandingan. Tetapi pada tanggal 21 Maret 1993, terjadi kejadian yang buruk setelah pertandingan melawan Napoli. Tim tersebut menjalani tes doping dan Caniggia dinyatakan positif menggunakan kokain. Pengacaranya mengakui bahwa Caniggia mengonsumsi kokain beberapa hari sebelumnya, akibatnya dia dikenai sanksi larangan bermain selama 13 bulan. Roma segera memutuskan kontrak dengan pemain tersebut dan dia menjauh dari lapangan hingga Juli 1994. Pada bulan itu ia dipanggil oleh Alvio Basile untuk bermain dalam Piala Dunia di Amerika Serikat. Piala Dunia itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah masa sanksinya berakhir hanya 1 bulan sebelumnya. Caniggia tiba dengan semangat yang tinggi. Dia tampil baik dalam babak penyisihan grup, mencetak 2 gol melawan Nigeria untuk membawa Argentina ke babak 16 besar. Kembalinya Caniggia membuat para penggemar sangat senang. Segalanya terlihat cerah, namun sayangnya di babak 16 besar Argentina terkejut dengan kekalahan 3-2 dari Romania yang dipimpin oleh Gika Hagi. Setelah kekecewaan tersebut, Caniggia harus mencari klub baru. Di Italia tidak ada klub yang memberinya tawaran karena skandal yang terjadi. Oleh karena itu, Benfica menjadi salah satu dari sedikit klub yang mau membukakan pintu untuknya. Caniggia tiba di Portugal dengan keinginan untuk membuktikan dirinya. Meskipun Benfica finish di posisi ketiga di Liga, dia menjalani musim yang cukup baik. Bersama Joao Pinto, dia membentuk duo yang hebat, mencetak 16 gol dan mengembalikan nilai pasarnya. Setelah musim tersebut, klub ingin memperbarui kontraknya, tetapi Caniggia adalah seorang pengembara dan ia memutuskan bahwa waktunya di Portugal hanya akan berlangsung 1 musim saja. Teman baiknya Maradona menginginkannya bermain untuk Boca Juniors bersamanya. Meskipun memiliki masa lalu dengan River Plate, Caniggia menerima tawaran dari teman baiknya tersebut. Pada musim panas tahun 1995, Caniggia tiba di Boca Juniors. Awal bergabung dengan klub tidak mudah baginya, dia tidak dianggap oleh pelatih Silvio. Namun segalanya berubah pada Januari 1996 ketika Carlos Bilardo datang sebagai pelatih. Bilardo sudah mengenal Caniggia dari masa lalunya bersama tim nasional Argentina dan memberinya kesempatan bermain. Di Boca Juniors bersama dengan Diego Maradona, Caniggia mulai mencetak banyak gol. Segalanya tampak berjalan lancar, tetapi ketika Caniggia akan memulai musim keduanya di Boca Juniors, dia dihadapkan dengan tragedi yang tragis. Ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon, dan ini sangat mempengaruhi Caniggia secara emosional. Dia memutuskan untuk tidak bermain sepanjang musim tersebut. Setelah lebih dari 1 tahun dia menghabiskan waktu dengan depresi tanpa mau bermain sepak bola lagi. Caniggia kembali ke lapangan pada akhir tahun 1997. Meskipun sulit baginya untuk memulihkan performanya, dia berhasil bangkit di 6 pertandingan tersisa di musim tersebut. Setelah musim itu berakhir, Caniggia kembali mendapat panggilan timnas Argentina untuk bermain di Piala Dunia di Prancis, namun ada masalah lain yang muncul. Pelatih Passarella mewajibkan semua pemainnya untuk memotong rambutnya menjadi pendek. Tetapi Caniggia menolak untuk melakukannya. Akibatnya Passarella memutuskan untuk tidak memasukkan Caniggia dalam skuad. Namun, masalah belum berakhir sampai di situ. Pada musim panas itu, Caniggia terlibat dalam perselisihan dengan Mauricio Macri, presiden Boca Juniors. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin bermain di Argentina lagi. Masalahnya dia masih memiliki kontrak dengan klub dan dia tidak dapat meninggalkan klub begitu saja karena tidak ada tim yang bersedia membayar 3 juta euro yang diminta oleh Boca Juniors. Sebagai hukumannya, pelatih Carlos Bianchi memutuskan untuk tidak memainkan Caniggia sepanjang musim tersebut. Ini berarti Caniggia harus menghabiskan 1 tahun lagi tanpa bermain sepak bola. Pada bulan Juni 1999, Caniggia mencapai kesepakatan dengan klub yang pernah dia belah. Atalanta mau membayar 1,5 juta euro dan Caniggia menyumbangkan 0,5 juta euro lainnya untuk memenuhi kebutuhan transfernya. Dengan demikian, pada usia 32 tahun, Caniggia kembali bermain di Italia bersama Atalanta, tetapi kali ini dia bermain di Divisi 2. Meskipun hanya mencetak 2 gol, kontribusinya sangat penting dalam mempromosikan timnya ke divisi tertinggi di Liga Italia. Setelah musim tersebut, Caniggia kembali berulah dan klub memutuskan untuk mentransfernya ke Dundee di Skotlandia. Banyak yang terkejut melihat salah satu ikon sepak bola Argentina mengakhiri karirnya dengan cara seperti ini.
Namun, yang mengejutkan adalah penampilannya bersama Dundee yang sangat bagus. Musim itu dia mencetak 15 gol dan menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Performanya yang mengesankan dengan Dundee menarik perhatian Rangers, salah satu tim terbaik di Skotlandia yang memutuskan untuk merekrutnya dengan membayar 1,5 juta euro. Kanigia bertahan di Rangers selama 2 musim dan bersama dengan pemain muda seperti Mikel Arteta, mereka mencapai kesuksesan yang besar. Selama 2 tahun tersebut, Kanigia mencetak 22 gol dan memenangkan 2 piala Liga, 2 piala Skotlandia, dan 1 gelar juara Liga. Di tengah penampilannya yang mengesankan dengan Rangers, Kanigia mendapat panggilan kembali ke tim nasional untuk bermain di Piala Dunia Korea dan Jepang. Penampilannya yang baik di Skotlandia membuat pelatih Marcelo Bielsa memutuskan untuk memasukkannya dalam skuad untuk membawa pengalaman ke tim. Namun, turnamen tersebut berakhir dengan kegagalan bagi Argentina. Mereka tersingkir di babak penyisihan grup setelah berada di posisi ketiga di belakang Swedia dan Inggris. Setelah Piala Dunia dan 2 musim bersama Rangers, Kanigia yang saat itu sudah berusia 36 tahun merasa sudah lelah untuk terus bermain. Namun sebelum pensiun dia memutuskan bermain lagi selama 1 musim di Liga Qatar. Di sana ia hanya bermain dalam 15 pertandingan tetapi berhasil mencetak 13 gol. Sungguh prestasi yang luar biasa. Kisah Kanigia adalah kisah yang rumit dan luar biasa. Banyak yang menganggapnya legenda, sementara yang lain berpendapat bahwa dia adalah pecundang.